Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konstruksi umum alat ukur. Secara umum, konstruksi alat ukur itu dibagi atas 3 bagian. Bagian pertama disebut sebagai sensor, kemudian bagian kedua itu adalah pengubah, kemudian bagian ketiga adalah penunjuk. Sensor atau probe atau diterjemahkan jadi peraba adalah bagian pada alat ukur yang menghubungkan alat ukur dengan benda ukur. Dapat juga dikatakan bagian dari alat ukur yang bersentuhan dengan benda ukurnya. Lalu fungsi sensor itu ada dua. Yang pertama adalah mendeteksi sinyal dari benda ukur, dan sensor juga yang kedua adalah sensor berfungsi sebagai filter atau penyaring bagi sinyal yang tidak diinginkan masuk. Jadi, dua fungsi utama sensor, satu adalah untuk mendeteksi sinyal, kedua menyaring sinyal-sinyal yang tidak diharapkan. Nah, berdasarkan kedua fungsi tadi, maka kriteria sensor yang baik atau yang diinginkan adalah sensor yang sensitif terhadap sinyal yang diinginkan, namun dia menghambat sinyal-sinyal yang tidak diinginkan, sehingga sinyal yang tidak diinginkan tidak mempengaruhi hasil pengukuran. Contoh yang paling sederhana adalah misalkan sensor temperatur, misalkan sensor untuk mengukur temperatur, maka sensornya adalah harus sensitif terhadap perubahan temperatur dari benda kerja yang diukurnya. Namun dia harus menghambat perubahan-perubahan yang berasal dari benda kerja, mungkin juga perubahan yang lain dari benda kerja maupun dari luar, maksud saya tekanan udara misalkan, atau tegangan listrik, atau getaran, atau kelembapan, dan lain-lain, itu tidak mempengaruhi hasil pengukuran. Nah, itulah sensor yang baik. Gitu. Jadi sinyal yang diharapkan dia sensitif terhadap itu, perubahan sedikit saja dia langsung bisa tangkap dan dia kirim ke bagian pengubah, sementara sinyal yang lain dihambat. Lalu berdasarkan cara kerjanya, sensor dibagi atas beberapa bagian, diklasifikasikan atas beberapa klasifikasi, yaitu sensor mekanik, sensor listrik, pneumatik, dan cahaya. Nah, dari namanya kita bisa memahami bahwa misalkan sensor mekanik, berarti sensor itu mendeteksi sinyal-sinyal yang bersifat mekanik. Perubahan tekanan, perubahan gaya, perubahan gerak, dan seterusnya itu dianggap sebagai sinyal-sinyal mekanik. Demikian juga sensor listrik, dia atau sensor elektris, dia mendeteksi perubahan-perubahan pada besaran listrik. Biasanya sensor mekanik itu sensor elektrik itu salah satunya adalah mendeteksi perubahan hambatan listriknya atau resistennya, ataupun mendeteksi perubahan tegangannya, atau mendeteksi perubahan arus. Jadi salah satu dari itu tergantung dari alat ukurnya. Nah, berikutnya adalah pneumatik. Perubahan apa yang bisa dideteksi dari pneumatik? Pneumatik ini udara ya, gas, fluidanya gas, gitu. Umumnya udara diambilnya. Biasanya itu berupa laju aliran udara atau perubahan tekanan udara. Nah, itu yang dipakai sebagai sinyal input dari sensornya. Kalau cahaya, yang dideteksinya adalah perubahan-perubahan pada cahaya. Biasanya adalah intensitas cahaya dan sensor-sensor jenis yang lainnya. Ini salah satu contoh sensor mekanik pada pengukur tekanan tabung Bourdon. Di sini kita bisa lihat bahwa udara masuk melalui ini sampai ke tabung Bourdon yang ini. Nah, tekanan udara mengakibatkan tabung Bourdon ini terdefleksi. Dia akan mekar ke sini
dan akan menarik ini. Akibatnya ini titik pusatnya si jarum ini berpusat di sini. Kalau kita ini ditarik, maka jarum akan berputar searah jarum jam. Maka dia akan bergerak relatif terhadap skala. Nah, perubahan geraknya terhadap skala inilah yang dikonversikan menjadi perubahan tekanan udara. Kira-kira seperti itu. Hal yang sama juga terjadi pada tabung bodon yang ini. Hanya di sini pengubahnya ada roda gigi di sini ya. Roda gigi. Dan seterusnya. Lalu sensor mekanik yang lain contohnya adalah pada pupitas ini. Pupitas mirip dengan jam ukur atau dial indikator, hanya sensornya bergerak rotasi di sini, meskipun tidak sampai satu putaran rotasinya. Nah, ini sensornya yang bergerak tadi, sensor pupitas itu. Kalau jam ukur keluar masuk dari sini atau translasi, sementara ini rotasi. Nah, ini yang disebut sebagai jam ukur atau dial tadi. Jadi sensornya ini naik turun di sini, dan pada bagian pengubah di sini akan mengubah gerak translasi di sini menjadi gerak rotasi yang akhirnya ditunjukkan oleh jarum ini. Lalu bagian kedua dari alat ukur adalah pengubah, yaitu bagian dari alat ukur yang menerima masukan dari sensor, kemudian memodifikasi dan memperbesar. Jadi ciri utama adalah sinyal keluaran dari sensor tadi menjadi masukan bagi pengubah, kemudian bagi pengubah itu diperbesar. Cirinya adalah ada proses pembesaran di sana, pembesaran sinyal. Dengan demikian, sinyal yang sudah cukup besar tadi bisa diubah oleh bagian penunjuk menjadi keluaran dari hasil pengukuran yang kita lihat pada bagian penunjuk. Sama dengan sensor, dia juga bekerja secara mekanis, bisa secara optik, bisa elektrik, bisa pneumatik, dan lain-lain juga. Lalu yang bagian terakhir dari alat ukur ini adalah penunjuk, yaitu bagian alat ukur yang mengeluarkan hasil pengukuran, atau bagian dari alat ukur tempat kita melihat hasil pengukuran. Hasilnya itu bagian itu bisa berupa skala, seperti skala Nonius itu, bisa berupa jarum jam, dial, bisa berupa angka atau digit yang elektrik maupun mekanik, dan bisa berupa printout atau cetakan dan lain-lain. Bisa berupa bunyi, gitu. Kalau kita analogikan, alat ukur sound system itu mulai dari mic ke amplifier sampai ke speaker. Nah, amplifier itu bagian pengubahnya, mic itu bagian sensornya, dia mendeteksi sinyal yang dideteksinya berarti adalah suara. Gitu. Suara siapa? Suara pembicara. Nih, jadi mic yang bagus atau sensor yang bagus, dia hanya menerima suara pembicara saja. Suara lain, suara angin, suara apa-apa, gangguan dari luar, itu tidak diterima. Itulah mic yang baik, sehingga bersih suara pembicara itu. Lalu diperbesar oleh amplifier, kemudian dikeluarkan dalam bentuk suara oleh speaker. Nah, kira-kira begitu prinsipnya. Nah, mari kita lihat contohnya. Contoh ini. Ini alat ukur geometri jangka sorong. Mungkin kita semua sudah kenal. Jangka sorong itu bentuknya seperti ini. Ini adalah jenis jangka sorong universal, artinya dia bisa mengukur banyak. Ini mengukur bagian dalam. Kalau diameter dalam. Bagian luar, outside. Diameter luar. Nah, ini bagian dalam. Diameter dalam. Lalu ada bagian ujung di sebelah sini, atau kita lihat di sini. Ini adalah pengukur kedalaman. Nah, sensornya ini sensor luar, sensor dalam, dan sensor kedalaman. Nah, kalau kita lihat pada alat ukur yang ini, yang jenis vernier ini adalah jenis vernier. Terlihat skala Noniusnya di sini. Ini dia tidak punya pengubah. Gerakan sensor sini sama persis dengan gerakan bagian penunjuk di sini. Jadi kalau di sini bergerak 2 cm, di sini juga akan bergerak 2 cm. Tidak ada perbesaran. Maka dia hanya punya sensor dan punya bagian penunjuk saja, nggak ada pengubah. Berbeda dengan ini, jangka sorong jam ini atau dial, sensornya bergerak translasi namun penunjuknya rotasi.
Nah, tentulah ada bagian di sini yang memodifikasi gerak translasi menjadi rotasi. Dan diperbesar juga di sini sehingga kelihatan dalam perubahan gerak jarum. Jadi ada pengubah. Ada sensor di sini, ada pengubah di dalamnya, dan ada penunjuk dial ini. Bagaimana dengan yang ini? Yang digital ini sama. Digital ini juga ada sensornya, translasi, namun keluarnya dalam bentuk angka digital di sini. Ada pengubah di dalam yang bekerja secara elektrik, yaitu gerakan output dari sensor ini berupa gerakan translasi ini diubah menjadi besaran listrik yang akhirnya ditunjukkan oleh bagian penunjuk ini berupa angka. Pada mikrometer misalkan, mikrometer itu ada sensornya di sini. Di sensor mikrometer ada bagian pengubah juga di dalamnya, hanya tidak terlihat oleh kita, yaitu berupa mur dan baut, jadi ada ulir luar dan ulir dalam. Nah, perputaran ini yang menyebabkan gerak maju mundurnya sensor ini, yaitu adanya mur ditahan diam, lalu bautnya diputar, maka bautnya bergerak maju dan mundur tergantung arah putarannya. Lalu ini bagian penunjuknya. Jadi pada mikrometer ada 3 bagian, semuanya ada, yaitu sensor ada, pengubah ada di dalam, dan penunjuk juga ada. Nah, pada dial indikator yang bekerjanya secara translasi tadi, ini sensornya naik turun, translasi. Kalau kita lihat konstruksi di dalamnya, ini konstruksinya ini bergerak naik turun. Di sini ada di batang ini tuh ada ini batang gigi atau rack. Kita lihat di aslinya di sini kelihatan giginya. Nah, gigi ini bersentuhan dengan roda gigi bulat yang kecil ini, pinion ini. Jadi ini bergerak translasi akan mengakibatkan roda gigi kecil ini berputar atau berotasi. Nah, perputaran di sini diperbesar oleh roda gigi yang besar ini, kemudian dilanjutkan ke roda gigi kecil yang menempel pada jarum ini. Jadi gerak translasi di sini berubah menjadi rotasi, lalu diperbesar oleh ini, kemudian ditunjukkan oleh jarum ini setelah diperbesar juga. Nah, ada 2 kali perbesaran, dari sini menjadi ke bagian sebelah ini, dan dari yang kecil ini perbesar ke ujung sini. Dengan demikian, ada 3 di sini. Ada sensornya di sini, ada pengubah di sini, roda gigi ini, dan ada penunjuk berupa skala di sini, jarum dan skala ini. Nah, demikianlah contoh beberapa penerapan dari konstruksi alat ukur. Nah, sebagai latihan Anda di rumah bisa Anda lakukan itu pilihlah alat ukur yang ada di rumah. Ya, kalau saya contohkan di sini alat ukur tekanan ban mobil misalkan. Pelajari prinsip kerja alat ukur itu, lalu jelaskan mana bagian-bagian sensornya, mana yang pengubahnya, dan mana penunjuknya. Demikianlah topik bahasan kita hari ini. Kita akhiri pertemuan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.